organ kewanitaan kita dan juga bagaimana cara penanggulangannya, kemudian apa dampaknya, karena seperti yang saya alami sendiri pada saat terjadi pendarahan selama 2 bulan dan ternyata Miom yang lahir gitu, ternyata juga berdampak pada kualitas darah yang ada di saya, yaitu semuanya naik. Gula darah naik, tensi naik, kolesterol naik, semuanya naik, dan yang paling parah adalah gula darah. Seperti itu diabetes. Dokter Prima sudah menyinggung sedikit bahwa wanita dengan gangguan organ kewanitaan memang salah satunya memang ininya ke diabetes. Dan juga nanti kita bisa menanyakan juga sama Dokter Prima bagaimana treatmentnya untuk mencegah ataupun untuk treatment untuk berdamai dengan kondisi seperti itu apabila kita mengalami hal seperti itu atau pada pasangan kita. Di sini banyak rekan-rekan kita juga yang laki-laki ya yang punya pasangan yang barangkali juga mengalami seperti ini. Kita dengarkan bersama, nanti kalau ada kesempatan lebih kita bisa diskusi atau menanyakan pada teman kita. Begitu, semoga acara ini lancar ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan Dr. Prima untuk memulai paparannya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kangen tapi malah ngobrol waktu sing serem-serem ya. Enggak, bukan serem lah. Ini supaya kita kenal pada diri kita sendiri, pada diri istri, teman-teman laki-laki kita ya, maksudnya mas-mas sampai ada Cak Imam, ada Cak Set ya, kayaknya ya ini aku lihat. Terus apa lagi? Ini kayaknya banyak ceweknya, ada Mas Theo juga ya. Ya Bismillah, aku mulai share, nanti aku lompat-lompat karena kan ini stok lama sebetulnya ya, yang stok lama. Aku pernah ini apa presentasi ini. Bismillah ya, tak coba. Nih, sebentar. Sudah kelihatan teman-teman? Belum. Udah. Ya, oke. Sudah ya? Oke ya, sudah ya. Oke ya. Ini sudah saya share. Ya, ini saya cepat aja. Halo, kok kamu lompat? Bentar ya. Bentar. Iya. Sebentar, ini lompat lagi. Bentar. Halo. Ini. Jadi aku mulai cerita aja. Jadi utama sebetulnya organ reproduksi itu sesuatu yang menjadi ciri khas kita sebagai wanita. Jadi ada yang disebut rahim beserta aneksanya namanya. Istilahnya aneksa itu tambahan-tambahannya. Yang utama sebetulnya itu ada namanya saluran telur, kemudian sel telur itu sendiri, indung telur, dan di dalamnya itu ada sel telur. Nah, yang dianggap sebagai organ reproduksi itu sebetulnya utamanya dari indung telur itu sendiri. Wah, nggak mau tampil lagi nih, In. Nge-lag kayaknya, In. Sebentar. Ini aku mau tampilkan, saya stop dulu. Videoku tak stop aja biar nggak nge-lag. Nah, ini ternyata lebih baik tampilannya. Ya, oke. Ya, lumayan. Oh, lompat ya, nggak mau. Bentar ya. Nah, di situ sebetulnya yang menjadi sumber pertama kali wanita itu mengalami
kebingungan tuh pertama kali adalah karena siklus haidnya tidak teratur. Betul nggak? Paling sering itu mengatakan, kok meneng ngawur yo saiki yo. Kok seperti itu seringnya gitu. Kok dulu sakit, dulu nggak sakit, sekarang sakit. Nah, seringnya keluhannya seperti itu. Jadi timbulnya rasa nyeri pada haid sebetulnya itu hal yang wajar. Normal, seharusnya hal yang normal. Karena setiap bulan sejak wanita itu mengalami haid, lapisan dalam rahimnya itu seperti kulit arinya itu akan mengelupas setiap bulan. Tapi ada yang merasakan nyeri, ada juga yang tidak merasakan nyeri, tergantung dari genetiknya masing-masing atau juga tergantung dari ambang rasa nyerinya. Aku udah sini ngoceh sih ayo. Iki gak gelem juga ditampil no. Ya. Gak apa-apa, Tim. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang paling sering yang dikeluhkan itu kalau ada perubahan siklus haid. Entah itu kemudian timbul nyeri maupun tidak nyeri. Paling cepat orang itu mencari pertolongan ke dokter jika ada keluhan nyeri. Kayak Niska waktu itu tadi kan juga mengatakan ada rasa nyeri. Yang kedua, ada yang menonjol di perut. Jadi orang meteng kok tambah gede wetenge, misalnya itu. Jadi yang perlu diwaspadai seperti itu. Jadi ya dari organ wanita itu tumor itu sebetulnya tidak selalu hal yang negatif. Bahasa kedokteran, tumor itu artinya benjolan. Jadi jangan mengatakan kalau tumor itu suatu yang bahaya. Jadi kayak kalau boleh dibilang jerawat aja boleh disebut sebagai tumor karena dia menonjol. Jadi gampang, nggak usah khawatir yang namanya. Jadi kalau ada benjolan di tubuh kita, ya kalau di perut pertolongannya kalau wanita ya coba ke dokter kandungan dulu saran saya. Apalagi disertai dengan keluhan perubahan siklus haid, adanya rasa nyeri saat haid atau volume darah haid yang semakin banyak. Sebaiknya kalau ada keluhan-keluhan itu segera ke dokter kandungan. Kemudian ada yang merasa ada yang bergerak dalam perut, jadi merasa yang jelas tidak hamil, tapi kok kalau tiap berpindah posisi merasa ada yang bergerak di dalam perut. Ada yang seperti itu. Jadi biasanya itu tumor dari indung telur yang memiliki tangkai. Jadi ada yang bergerak-gerak dalam perut kita saat merubah posisi. Seperti itu. Jadi yang diwaspadai hal-hal itu. Paling sering gangguan di atas usia menjelang 50 itu perubahan siklus haid memang. Perubahan siklus haid sebetulnya wajar aja antara 40 tahun, 38 tahun ke atas mulai ada perubahan siklus. Ada yang semakin banyak, ada yang semakin sering, ada yang mundur, melambat. Jadi tadinya sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, tapi itu hal yang wajar saja. Terus kemudian yang timbul lainnya ada rasa nyeri itu tadi ya, sudah saya sebutkan rasa nyeri. Yang ketiga, nyerinya yang spesifik, namanya nyeri saat melakukan hubungan suami istri yang tersebut dispareni. Itu juga perlu sebaiknya diperiksakan. Ketiga, adanya pendarahan pasca berhubungan. Itu juga patut diwaspadai. Kalau sedangkan keputihan harus juga diperhatikan, ya. Keputihan itu wajar jika tidak berbau, kemudian itu timbul menjelang atau sesudah haid, itu sangat wajar. Tapi kalau terus-menerus, apalagi mencium bau yang tidak wajar, misalnya mencium bau seperti apa, kemudian ada gatal, itu juga patut diwaspadai. Prolog saya mungkin sementara ini mungkin dari pengalaman masing-masing teman, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan di sini, lebih enak deh. Sebetulnya saya banyak tadi mau saya share kok,
ternyata tidak mau dibuka langsung dari iCloud Drive-nya. Mungkin tergantung sinyal ya di sini. Iya. Monggo. Ya. Mungkin yang pertama kaitannya itu kayak saya kemarin begitu tahu pendarahan dan kemudian ada ditemukan polip dan juga miom, kemudian akan dilakukan tindakan. Ternyata pada tes darah gula darah saya tinggi itu, Dok, dijelaskan. Oh ya, baik. Jadi hubungan antara halo, kondisi ya. Halo, jelas? Clear. Jelas nggak suaranya? Jelas ya. Jadi begini, hal-hal apa yang bisa mendasari timbulnya tumor pada organ kewanitaan? Ya memang secara umum tumor-tumor itu ada yang karena perubahan sifat dari pertumbuhan selnya masih itu sendiri. Misalnya kalau dari indung telur biasanya ada terjadi suatu perubahan sifat pertumbuhannya. Jadi harusnya sel-sel di indung telur itu kan kerjanya menghasilkan hormon, kemudian menghasilkan sel telur, dan menghasilkan hormon lain. Jadi hormon utama di wanita itu ada estrogen dan progesteron. Nah, harusnya tugas-tugas sel-sel di indung telur hanya seperti itu. Tapi ternyata ada yang berubah sifat. Ternyata dia ada yang menghasilkan cairan juga. Akhirnya dikumpulkan, jadi timbul sel penimbunan cairan di indung telur, akhirnya jadi kista. Seperti itu. Harusnya kista itu terjadi rutin untuk melepaskan sel telur aja. Jadi tidak pernah diameternya lebih dari 5 cm. Setiap bulan seorang wanita yang masuk usia reproduksi harusnya memang punya kista, namanya kista folikel. Normal itu. Jadi kalau seorang masih di masa reproduksi usia 30-an, saat di tengah haid ada sakit, di tengah siklus, bukan tengah haid ya, di tengah siklus ada mendadak sakit, terus dikatakan ada kista, sebetulnya sedang posisi mau ovulasi. Harusnya dicek ulang saat dia haid. Jadi nggak usah galau, nggak usah bingung seandainya suatu saat ada rasa nyeri perut yang mendadak di tengah-tengah siklus haid, saat periksa ke dokter kandungan ada kista. Selama ukurannya tidak melebihi 8 cm, itu hal yang wajar. Coba kita cek ulang saat haid. Kalau penyakit-penyakit lain yang mendasari, misalnya yang hubungannya dengan pertumbuhan tumor di organ reproduksi wanita itu, nomor 1, diabetes. Jadi diabetes ini sangat erat dengan genetik ya, ada riwayat di keluarga ada atau tidak. Dan paling sering bukan dari genetik, tapi paling sering dari pola hidup. Apalagi sekarang pada jadi wanita yang karier, wah rung masak, cepat-cepat beli aja, dapat masakan-masakan yang dijual, atau kita kerennya sekarang kalau Indonesia itu GoFood, GrabFood, nah atau sekarang macam-macam ada itu, mereka untuk biar laku makanannya pasti kadar gulanya tinggi, bahkan selalu makanannya bersalut tepung. Nah, bayangkan aja, kita makan nasi, lauknya ada tepungnya. Bayangkan tubuh kita harus mengelola gula di dalam tubuh kita luar biasa. Jadi sudah nasi seporsi, lauknya misalnya yang lagi tren sekarang ayam geprek, ayam mesak uwil, salut tepungnya luar biasa. Nah, bayangkan sebetulnya ya kayak podoe orang kayak makan nasi, lawe Indomie atau mie instan. Ya hampir sama seperti itulah. Nah, jadi cenderungan
Sapa sing enak? Ya wis. Nek sekali-sekali gak apa-apa. Nek terus-terusan ya bahaya itu. Bismillah wae, Mbak. Ngeri kepedes enak gitu. Sampai hantem anget-anget saya guys. Apa? Ya itu ya. Jadi memang semua sekarang seringnya hubungannya paling sering seperti itu. Terus kemudian tingginya kadar gula di dalam darah itu juga akhirnya menaikkan kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan karena makan jeroan terus, jaranglah orang Indonesia makan jeroan tok, jarang lah, mesti ini makan jeroan misalnya sate usus gitu ya, pasti kan habis sego. Pemane sate ususnya pedes, segone tanduk meneh, walah gulane ya tambah mudah meneh. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau komen? Kalau di chat ini ada yang bertanya sih. Iya. Ini siapa ini? Ya dibahas nggak apa-apa dok, satu-satu. Ya. Ya, jadi ini ada yang bertanya langsung tentang siapa IPM ASMI siapa ini? Saudaranya Rudi. Mohon bertanya. Oh, monggo nggak apa-apa. Silakan. Saya haid tidak teratur, bahkan 1 bulan lebih dalam seminggu, perut nyeri sekali, sudah berobat, akhirnya London USG, tubanya membesar. Seperti habis SC, gerakan miring sulit. Nah, penyebab tuba membesar, ini monggo siapa ini, saya panggil sebagai Mbak Asmi ya, mungkin ya, Mbak Asmi. Haidnya tidak teratur, usianya berapa dulu? Kalau usianya seumuran kita-kita yang menjelang 50 wajar saja, tenang aja, nggak apa-apa kalau haid tidak teratur. Oh ini Mbak Tika, ini sudah menjawab ya. Ya Mbak Tika, ya untuk Mbak Tika, teman-teman yang lain juga boleh nanya, di chat juga langsung boleh kok. Oh masih 28 tahun, wajar. Usia 28 tahun, kemudian haid tidak teratur nggak boleh, harusnya nggak boleh. Berarti harus dicek dulu bagaimana pola hidupnya. Pola hidupnya. Biasanya kalau usia 28 tahun haid nggak teratur, tapi sudah pernah sesar, berarti pasca sesar itu atau pasca kehamilan sebelumnya mungkin ada permasalahan dengan kembalinya ke berat badan yang proporsional. Seperti itu. Kalau ada tuba yang membengkak, bisa juga efek dari sesarnya juga bisa. Kan saat sesar, walaupun kondisi ruang operasi semua steril, tapi kan perut kita terbuka. Ruang perut kita terbuka, ada kontak dengan udara luar. Berarti pasca bisa. sesar ya? Ya, jadi bisa dari sesarnya atau juga bisa dari keputihan yang menahun yang tidak terobati. Jadi paling sering pembesaran pada tuba itu ada kuman yang naik masuk lewat rahim, kemudian menginfeksi sampai ke tubanya. Seperti itu. Jadi tuba yang membengkak. Waalaikumsalam. Iya, monggo silakan Mbak Tika. Iya. Jadi aku haid yang tidak teratur itu kemungkinan terjadi pada saat aku KB yang suntik ketiganya itu aku selalu haid gitu Bu Dokter. Ya. Nah, jadi saya nggak tahu dari tubanya ini yang bermasalah apa dari KB-nya yang bermasalah. Saya sampai kayak pasca sesar ini, saya ngomong pun susah, terus tertawa pun sakit. Pokoknya sehabis kita sesar. Ya dari pembengkakan tubanya. Insya Allah dari pembengkakan tubanya itu, Mbak. Oh gitu. Kalau KB suntik 3 bulanan aja sih. Kalau haid nggak teratur ya wajar. Kalau mau teratur ada tekniknya sebetulnya sih. Ya nanti tanya sama bu bidannya atau sama dokternya aja. Iya. Ya pada suntikan sampai ke 4 biasanya baru mencapai kadar yang stabil.
akan haid rutin sedikit-sedikit tiap bulan atau tidak haid sama sekali. Jadi yang betul suntik KB 3 bulanan harusnya tidak sakit. Tidak sakit dan tidak haid. Kalau sakitnya karena bawaan tuba ini betul-betul memang sakit sekali. Jadi untuk teman-teman pengetahuan ya, jadi nyeri itu bisa timbul dari pembengkakan tuba pun bisa menimbulkan nyeri. Pembengkakan tuba bisa berasal dari naiknya kuman dari mulut rahim ke rahim sampai ke tuba. Seperti itu. Paling sering pada usia reproduksi di bawah 30 tahun. Kalau pada usia menjelang 50 hampir jarang, kecuali memang kumannya yang luar biasa. Golongannya biasanya chlamydia. Kalau sudah sampai usia di atas 40 tahun pun bisa mengalami pembengkakan tuba, biasanya kumannya yang menginfeksi jenisnya chlamydia. Chlamydia ini memang mungkin Mbak Idul, mana Mbak Idul? Lalu Mbak Idul, ahli mikrobiologi ini mungkin paham seperti itu. Dok, jadi itu apa sih, Dok? Tuba itu saluran telur. Oh, oke. Saluran telur. Oke, kita punya saluran, kalau nggak punya saluran ya nggak pernah bisa hamil. Ya, kemungkinan itu untuk hamil lagi ya, dokter ya. Kemungkinan bisa, insya Allah bisa hamil lagi. Bisa diobati, bisa diobati dan tuntas. Pemulihannya lama, Dok? Ya, kalau pemulihannya, kalau pengobatannya intensif, tapi sekarang ya agak sulit ya karena masih pandemi. Biasanya sih harus dilakukan fisioterapi, kemudian pengobatan antibiotik. Kalau perlu diambil contoh kuman dari mulut rahimnya juga dicek, kemudian dicek kuman apa yang dominan, kemudian dicek antibiotik yang paling kuat apa. Jadi cukup panjang. Nah, kalau bisa semua dilakoni, kalau bagus ya bisa cepat. Ada yang 6 bulan sudah bisa hamil, tapi juga ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai tidak teratasi ya. Habis itu anaknya ya satu aja, ada yang seperti itu. Gitu. Apa? Sudah mulai ya? Terima kasih banyak ya Bu Dokter infonya. Iya. Ayo selanjutnya siapa yang mengacungkan tangan, Mbak Niska? Atau ada yang mau tanya lagi? Rintowati. Monggo Rinto. Monggo, Mbak Rinto, silakan. Terima kasih waktunya Bu Dokter Prima. Iya, saya monggo, juga, Mbak Rinto. Ya, saya pernah didiagnosa ada miom, ada kista. Nah, pas dokter muda itu langsung menganjurkan untuk diambil kandungan, jadi aku takut, langsung nggak mau periksa ke dia. Kemudian saya coba alternatif ke dokter kandungan yang biasa saya periksa dulu, ternyata miomnya mengecil. Tapi lately pada saat mens itu sakit, saya sering minum Buscopan sampai 2 setiap sakit itu sampai 3 hari lah sakitnya, nyerinya. Aman nggak ya mengkonsumsi Buscopan berkelanjutan gitu? Terus sampai kapan saya baru bisa diambil gitu? Sebelum itu selama saya masih tahan nyerinya ya nggak berani dulu. Gitu Bu, makasih. Buscopan itu apa tuh? Anti nyeri. Buscopan itu apa? Obat anti nyeri. Jadi gini, Buscopan itu sebetulnya dia anti kontraksi. Utamanya dia anti kontraksi. Kalau dikonsumsi ya terlalu banyak sih biasanya gampang kembung. Ya nggak masalah, sebetulnya aman sih dibandingkan, apalagi kalau Buscopan Plus itu ada paracetamolnya, waspada aja kalau kebanyakan yang Buscopan Plus itu risiko ke liver. Tapi kalau nggak, yang Buscopan murni sih itu paling kembung ya. Ya nggak masalah sih. Sebesar apa dulu, kalau miomnya sering menimbulkan sakit, berarti mungkin dia letaknya di antara otot rahim, atau juga miomnya jenisnya yang adenomiosis. Jadi adenomiosis itu kita sebut namanya endometriosis rahim.
Jadi dia kista, tapi yang tidak menimbulkan dalam bentuk benjolan, dia meresap di antara otot-otot rahim dan paling sering bikin sakit haidnya. Luar biasa memang sakitnya. Gak apa-apa. Aku yo tahu ngerasa dokter Esa ngerasa rode. Oh gitu. Siap. Kalau sudah nyerah baru ke dokter. Iya, Okay, jadi thank you. sebetulnya nggak masalah sih ya kalau sementara masih bisa diatasi dengan obat-obatan dan tetap awasi, harusnya cek lagi, cek paling tidak juga cek setiap ukurannya, paling nggak setahun sekali usahakan ngeceknya saat haid. Untuk mengecek ukuran rahim terbaik itu saat haid. Seperti itu. Gimana nih? Ada yang melanjutkan? Ini Mbak Muci. Iya, ada ini Mbak pertanyaan di chatnya. Muci. Tak chat ya. Mbak Muci. Mbak Muci boleh ulutane yo. Iki Mbak Muci takok nae. Usia 17 tahun gemuk, tidak haid sampai 2 bulan. Sebulan haid 2 kali. Sebetulnya haid harus teratur, memang pernah dia ngobrol sama saya pada usia 18, tepatnya 18, 19-an itu. Jadi kita bilang 19 tahun tepat itu sebaiknya haid sudah teratur. Nah, kalau sudah ngomong di sini ada cerita embel-embel gemuk, ya nomor 1 ya anaknya dijak olahraga. Ya Ci ya Mbak Muci ya dia harus diajak olahraga. Olahraga kok ya Bu Dokter. Olahraga aja apa harus konsul ke dokter? Kurangi makan tepung. Lah kurangi makan tepung, kurang manis-manis ya. Ya, kurangi makan tepung-tepung, terus kemudian manis-manis. Ya, makan sehat lah. Tidak harus istilahnya clean eating, enggak. Santai aja lah, masuk lagi kumpul-kumpul, gampangan jajan, reman. Tapi yang penting olahraganya. Jadi seperti itu. Kita harus punya standar bagaimana ya kita hidup aktif. Ada yang bilang istilahnya hitungan langkah kita. Jadi per hari minimal kalau kita bisa melangkah 10.000 langkah. Gitu. Jadi delokne arek cilik mangane gak mendek-mandek tapi gak sing lemu kan arek cilik. Lah kan gak tau mendek, gak tau meneng. Ngupeng ae aku ndelok anakku sing cilik yo kesel dhewe tibake nek tak kayak smart band iku DM laku sak jam iso entuk 5.000. Arek cilik kan gak tau mandek, ngupeng ae. Nah, itu dia harusnya kita ikuti pola hidup aktif dari anak-anak. Seperti itu. Terus lanjut ya, Mbak Muci ada lanjutannya? Paham ya? Ini Mbak Indah Zolok ya. Penyebab endometriosis. Nah, endometriosis dan miom memang sekarang itu diketahui paling sering menyumbang kesulitan seorang pasangan suami istri itu memang susah punya anak. Kalau miom itu ada juga punya miom besar tapi anaknya kayak no, karena tergantung letaknya. Kalau endometriosis memang paling dewablek itu karena dia itu bisa mengganggu sistem penerimaan janin, kemudian sistem pembentukan sel telur, bahkan bisa bikin lengket. Nah, penyebab utama endometriosis ya sekarang untuk menurut saya sih pola hidup itu tadi. Senengane mangan sego ambek Indomie. Lah iku meneh ketemu semua kebanyakan. Selamat. Gitu. Oke. Iya, terus ini Mbak Idul. Mbak Idul kalau zaman dulu gak rutin terus sebelum usia sudah mandek. Nah, menopause itu ada yang mengatakan normal saat masuk usia 40 tahun itu normal. Tapi ada juga yang mengatakan setelah 50. Kalau bagi saya sih tetap 40 tahun itu sudah normal. Kalau sudah haid tidak teratur bahkan menopause. Tanda menopause nomor 1, tidak haid selama 12 bulan berturut-turut. Jadi kalau nggak main 2 bulan, habis itu main lagi 3 bulan, habis itu mandek lagi 3 bulan, pasti durung menopause. Tenang aja nggak apa-apa, ya.
Lanjut. Nah, ini Mbak Dite. Halo Dite, apa ditanya nyeri sesudah ML? Aduh kan. Ya apa Dite? Biasanya nyeri itu bukan salah sesudahnya. Jadi yang namanya dispareni itu bukan sesudahnya, saat yang namanya dispareni itu saat melakukan suatu hubungan suami istri, bahkan akhirnya mau loro gak usah tendang nyeri apa nih? Nyeri apa nih? Maksudnya vaginanya apa rahimnya yang nyeri? Biasanya itu ya vaginanya namanya, jadi betul-betul sampai tidak bisa melakukan, sakit betul-betul. Kalau yang namanya perdarahan pasca sanggama gak ono loroi. Jadi yang namanya perdarahan pasca sanggama itu wis suante baik-baik aja, tapi perasaan gak men kok tuh meneh apa ada darahnya. Itu yang namanya perdarahan pasca sanggama. Gitu. Berarti akeh ya. Enggak, biasa aja. Iya, tidak selalu pure gitu, bukan. Biasa aja. Jadi enggak, kayak biasanya iya kayak haid atau bahkan kayak akhir-akhir haid gitu. Ada yang bahkan sampai keluarnya 3 hari setelah ML baru keluar terus coklat, tapi lumayan sampai kayak ya akhir mens itu di celana kita bisa ketemu losak gemblok gitu. Dan enggak kerasa apa. Itu harus sering dicekkan gitu ya. Oke. Matur monggo. Masih ada boleh 5 menit lagi ya. Aku dijawel-jawel bojoku. Hari itu apa kalau haid buat buang air kecil sakit. Kenapa ya, Dok? Ada yang nanya? Bukan. Oh iya. Kalau buat kalau saat haid buang air kecil sakit, ya waspada, itu endometriosis. Endometriosisnya sudah menempel ke dinding kandung kemih. Bahkan ada penderita endometriosis itu tiap mens mencret, ada yang seperti itu. Bahkan dia tahu nek wis mencret terus dilungkas dhek men. Nek pas mencret tambah mandek-mandek, ada yang seperti itu. Bahkan endometriosis itu mirip kanker tapi enggak ganas. Dia bisa menyebar ke otak saat mesti kejang. Ada yang seperti itu. Ya. Ya, tapi enggak ganas dia, cuma nemplek aja obatnya, ya dikasih obat endometriosis. Jadi akhirnya dia kalau haid ya enggak pernah kejang lagi gitu. Gitu. Iya, ini ada yang bertanya tentang penyakit itu tadi ya, atau kalau waspada walaupun tidak haid, sekarang itu kadang-kadang wanita itu ada yang mengalami infeksi kandung kemih yang tidak terdeteksi, yaitu kadang-kadang sakit saat haid. Nah, lebih baik periksa ke lab, murah meriah, cek kencing, terus kemudian kalau memang cek kencingnya nggak kelihatan apa-apa tapi masih sering sakit, minta dikultur, namanya kultur air kencing gitu. Ini memang Mbak Yun ya, ditengarai kenapa habis vaksin COVID siklusnya memang ada beberapa yang mengalami seperti itu ya, karena kan kalau yang menderita COVID sendiri kan mengalami ada pengentalan darah, ada yang mengalami badai sitokin yang luar biasa. Ya mungkin dengan adanya vaksin COVID itu mungkin ada efek pembentukan sel-sel imunitasnya itu juga berhubungan dengan timbulnya pengentalan darah atau wajarlah terjadi gangguan hormonal gitu ya. Gak apa-apa, tenang aja. Nggak masalah. Ini, Mas Icu, apa yang dilakukan menghadapi premenopause, masih haid tapi telat yo gak apa-apa, dinikmati ya, malah kan enak gak prei terus-terusan ya. Cuk ya. Positif, Cuk.
nggak masalah. Menopause maksudnya gimana ini? Mbak Dul, monggo komunikasi aja, ayo ngomong lagi apa iki? Menopause tapi dicek USG ternyata sel masih ada. Jadi nggak mensnya itu sudah lama banget gitu ya, sekitar berapa tahun ya? 2010 itu sudah nggak mens. Tapi setelah dicek itu tahun 2017 atau 2016-an gitu, sel telurnya masih ada. Harusnya kalau ada sel telur kan masih ada kemungkinan haid ya. Tapi sama sekali tidak selalu demikian. Jadi sekarang itu ada yang namanya dicek hormonnya namanya AMH. Kalau sampai AMH-nya sudah ngedrop ya mungkin cenderung ke arah memang menopause. Jadi sel telur sih masih kelihatan, kita sebut namanya folikel primordial itu kadang masih kelihatan seperti itu. Tapi kan pada saat usia 40 ke atas kalau memang folikel primordialnya sudah tidak mau tumbuh ya nggak apa-apa. Nggak ada efek. Santai. Nggak ada efek meskipun sel telurnya menetap di situ, nggak logrok artinya. Ya nggak apa-apa lah. Ya lama-lama kan dia nanti masih kita walaupun menopause tidak haid kan masih punya cadangan estrogennya. Tapi ya memang ada kecenderungan kalau pola makannya nggak baik jadi mudah terjadi obesitas ya bisa seperti itu. Oke. Thank you dokter. Apa? Oke, sik lanjutan. Ya, tanya ya. Ya. Kalau yang jarang-jarang haid apa bisa hamil ya umurnya piro sih? Umurnya piro sih? Nek umurnya wis 45 jarang-jarang men apalagi mbahku ya gak tahu haid. Lah ya wis bandek wis. Iya, kalau masalah lala, kalau nyeri haidnya, nah itu waspada, harus dicek dulu sebelahnya itu ada kista baru nggak yang jenisnya lain, misalnya endometriosis tadi, gitu ya, nggak apa-apa, diamati ya, rutin kontrol aja, tetap kontrol aja untuk lala ya, Ci ya, itu. Terima kasih. Aku tak buka kamera lagi. Dadah-dadah sama semuanya. Teman, terima kasih ya. Maaf ya, ini juga pas malam ini. Banyak terima. Sayang terima kasih. Iya wes. Terima kasih banyak. Terima. Iya. Ya nanti di grup terima. boleh kok langsung. Makasih. Iya sama-sama boleh kok Japri, tapi asal sabar. Kadang-kadang aku jawabin nggak ada waktu. Iya wis. Nuwun banget terima. Sama-sama. Kapan-kapan nanti ngobrol lagi. Iya insyaallah. Iya wis. Terima kasih. Sehat semuanya ya. Sehat semuanya ya. Ya. Insyaallah. Katanya foto bareng Tain. Screenshot fotoin. Oke. Aku Ayolah, sopo lah, boleh foto. udah ya, satu. Bismillah, moga-moga ya. Mam, tolong Mam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mesem. Sip. Satu lagi. Mam, ayo Mam. 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Sip. Oke. Thank you. Iya. Oke. Ya. Ini monggo ditutup nih Semuanya. Sampai ketemu ya. Tutup dulu ya nih ya. Jalil. Ini monggo. Terima kasih Bu Dokter Prima atas sharingnya, teman-teman yang lain juga terima kasih atensinya.
acara CO2 untuk IKAMISA semoga bisa berlanjut nanti jadi sesuatu kegiatan yang rutin gitu ya. Makasih banyak teman-teman kita juga yang mungkin bisa membagikan ilmunya pada kita semua. Semoga yang sakit segera sembuh, semoga yang sehat tetap sehat. Semoga pandemi ini segera berlalu. Kita bisa reuni beneran. Semangat, semangat terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Theo, thank you, moderatornya, thank you. Ketemu ya. Theo udah sehat, Theo? Udah sehat, tinggal itu aja. Ya, udah sehat. Tinggal istri aja yang recovery bentar. Moga-moga udah sip. Makasih ya, Sama-sama, Tio. Ya, Sampai ketemu ya, Rek ya. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Salam.